Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi dan tamunya Mas Henry serta co-host saya hari ini Mas Yasin. Ya, Mas Yasin kita ke Mas Henry dulu lagi ya. Oke. Mas Henry, Ya. 8 tahun Anda single parent. Iya. Kenapa nggak menikah lagi? Begini, saya punya pengalaman ketika pernah ada yang suka sama saya. Biasanya tuh kan si perempuannya mau kenalan juga sama anak kita. Anaknya, biasa pendekatan itu kan. Akhirnya ketemulah di suatu restoran fast food. Anak itu polos, ya kan. Tiba-tiba saya kenalkan lah itu teman saya gitu. Gendis dengan spontan bilang gini, ayah tantenya jelek. Oke. Saya langsung, aduh, hilang gaya Mas Andi. Di depan? Di depan perempuan itu. Oh. Ya kan? Oh. Ternyata dia punya idealisasi gitu loh. Bahwa yang cantik itu begini, kemudian dia membandingkan dengan ibunya. Dan dia punya kesimpulan nggak sesuai. Dan itu spontan dia katakan. Dia punya feeling bahwa ini sedang dalam proses begitu ya? Iya, karena dia kan nggak pernah tahu saya punya teman perempuan. Okay. Suatu saat saya juga berusaha mencoba bertanya ke dia, Gendis, kalau ayah nikah lagi gimana? Boleh nggak? Nggak boleh dia bilang, kan? Nah, kenapa? Kalau ayah mau nikah, kenapa nggak sama mami lagi aja? Oke, sama ya kan? Maminya ya? Iya, kalau ayah mau nikah lagi sama mami aja. Setelah dia kasih alasan begitu, dia bilang begini, ayah jangan nikah lagi, jangan pacaran lagi, nanti ayah sakit hati. Biar aja ayah nanti aku yang urus, katanya gitu. Aku kan ngajarin dia goreng telur tuh, telur dadar. Karena cuman itu yang gampang untuk mengajarkan anak, bikin telur dadar kan. Dia bilang, udah ayah nggak usah nikah lagi, nanti kalau ayah mau makan aku yang masakin telur dadar. Telur dadar, gitu. Gampang. Tapi omong-omong, Gendis ada keinginan bertemu ibunya atau pernah bertemu ibunya lagi? Pernah bertemu sebenarnya. Dalam usianya sekarang kan dia bisa memilih sekarang ikut Sudah, ibunya. Dia sangat pernah larang dia untuk WhatsApp ibunya. Oh, jadi hubungan itu Anda tidak yang tutup penting ya? Bagi saya tidak ada ibunya untuk berusaha memprovokasi keadaan. Oke. Nah, Mas Yasin, kasih perspektif ya tentang para pria yang ada di komunitas Anda yang tidak mau menikah lagi. Atau sampai hari ini minimal belum menikah lagi. Alasannya apa? Dan tentu pertanyaan yang sama buat Anda ini. Ya. Jangan mewakili anggota, tapi Anda sendiri harus menjelaskan. Ya, rata-rata kenapa mereka belum menikah? Apa alasan utamanya? Oke, dari saya dulu ya. Iya duluan, supaya kita jelas dulu. Bukan tesisnya yang tadi itu, bahwa laki-laki ditinggal 2 hari udah nikah lagi, kan enggak juga, kita lama loh. Saya selalu berpikiran seperti itu, laki-laki itu banyak yang nggak sabar bahkan ditinggalkan istrinya. Nah itu kacau itu, tapi ini kenapa sampai, Anda berapa tahun? Ya 8 tahun, 8 tahun juga? Ya, 2014. Kenapa sampai hari ini tidak menikah lagi, mencari pengganti anak, ibu dari anak Anda? Kita lihat siapa yang bertanya, nah ini karena jawabannya Bang Andi, karena belum ada jodoh. Belum laku. Nah, itu pertanyaan untuk publik. Ya, tapi kalau untuk pertanyaan yang lebih intim, itu tadi sebagian sudah disampaikan oleh Bang Henry juga sebenarnya, bahwa ada beberapa spesies lah begitu, spesies laki-laki yang kemudian dia memiliki satu prinsip bahwa yang sekarang saya harus selamatkan dulu, yang sekarang saya harus kerjakan dulu, yang sekarang saya harus pegang dulu adalah anak-anak. Anda pernah nggak bilang ke anak Anda kalau ayah atau papa menikah gitu, mereka setuju atau gimana anak-anak? Kurang lebih sama, saya juga tanyakan. Terus jawaban mereka apa? Ini kan lebih dewasa anak Anda ya? Ya, jadi mereka punya cara sendiri, misalnya dengan cara joke. Kalau ke saya bahkan seperti Bang Andi tadi bilang,
emang ayah masih laku. Sama, saya juga. Semacam itu. Sama ya. Emang ayah masih laku. Sudahlah, nanti kami yang ngurus. Walaupun anak saya cowok dua-duanya kan begitu. Oh. Nah, yang saya tadi kan Mas Yasin bilang bahwa support system itu sangat berpengaruh. Iya. Kekuatan dari orang-orang yang membuat Anda kuat itu. Nah, kalau di Anda siapa yang membuat Anda kuat untuk bisa Saya bertahan bersyukur. sampai hari ini? Saya bersyukur punya orang tua yang mengerti keadaan saya, adik-adik saya yang luar biasa gitu. Jadi Mas Andi, kenapa saya jadi mengerti kenapa ada orang tua yang bunuh diri beserta anaknya? Karena tekanan yang luar biasa. Tidak ada keluarga yang support, nggak punya penghasilan, ya kan? Dilecehkan oleh tetangga. Saya sih kalau bisa mengatakan sesuatu di acara ini, jangan pernah berpikiran untuk bercerai. Jangan pernah berpikir Untuk bercerai. untuk bercerai. Jadi ini menarik ya. Saya dan istri sudah berjanji juga. Karena saya kan korban perceraian. Saya tahu bahwa apapun cerita anak-anak yang kehilangan orang tua itu ya kita tahu lah. Nah sehingga saya bilang sama istri waktu pertama kali kami menikah, apapun nanti pertengkaran kita, jangan sempat kita mengeluarkan kata kita cerai saja. Jadi kita dalam keadaan berantem pun nggak pernah untuk mengucapkan itu dan menginginkannya. Karena saya udah bilang bahwa yang akan jadi korban adalah anak-anak kita. Mungkin kita akan berantem sesaat, bisa menyesali kemudian perpisahan itu, tapi anak-anak sudah jadi korban. Jadi bagus juga itu ya, artinya ya pokoknya ada kesadaran ya. Dan dalam hal ini negara juga harus turun. Kasus perceraian di Indonesia tinggi. Karena bercerai terlalu mudah. Cuma dengan alasan tidak cocok. Setelah diajukan tidak dilalui proses mediasi yang benar. Dan diputuskan tanpa harus Kehadiran dua belah pihak. kedua belah pihak. Biasanya kalau satu nggak datang atau dua-dua nggak datang diputuskan pisah. Terlalu mudah menurut Betul. Anda ya. Makanya saya jadi mengerti kenapa Tuhan itu bilang sesuatu yang disatukan oleh Allah. Tidak jangan boleh pernah dipisahkan oleh manusia. Di Islam mengatakan abghadu halal ilallah ta'ala. Pekerjaannya halal, tapi perbuatannya dibenci Tuhan. Orang suka melakukan halal tapi nggak takut dibenci sama Tuhan. Setidaknya dua agama besar ini, mungkin juga Yahudi, melarang perpisahan itu. Ini ngomong-ngomong Gendis katanya mau menyampaikan sesuatu ya. Mana Gendis? Gendis, iya ini Gendis ya. Gendis katanya dia menulis sesuatu, dia ingin menyampaikan langsung ke ayahnya. Gendis, apa yang mau kamu sampaikan? Oh, membaca sesuatu. Silakan. Ya, terima kasih sudah membesarkan aku sampai sekarang. Aku tahu ayah pasti juga bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat Gendis. Apalagi ayah harus berjuang sendirian sejak aku masih berumur 2 tahun. Gendis ingin ayah terus di samping Gendis, temenin Gendis sampai besar nanti. Ketika ayah tua nanti, Gendis berjanji akan merawat dan menjaga ayah seperti ayah merawat Gendis. Maafin Gendis ya ayah jika pernah membuat ayah sedih. I love you. Ya, terima kasih. Gendis boleh duduk. Baik, terima kasih Mas Tendri yang sudah berbagi dengan kami. Ini pasti banyak manfaatnya bagi siapapun juga. Nggak harus jadi duda dulu baru bisa memahami ya. Gendis, kamu juga hebat ya. Dengan papamu, ayahmu ya. Kita tentu berharap Gendis sukses ke depannya. Amin. Dan yang paling penting Mas Tendri juga bahagia ya. Baik, nah Mas Yasin, sesudah ini nanti kita akan mengundang juga seorang single dad. Nanti kita akan dengarkan ceritanya. Ya. Karena itu tetaplah di Kick Andy.